البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatus Syekh Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Masih di muka surat 21. Wa yushtaratu li sihhati isti'malil lafadz fi majazih, dan disyaratkan sahnya penggunaan lafadz pada majaznya, yaitu memindahkan dari hakikat kepada makna yang lain. Wujudur tibatin bainal maknal haqiqi wal majazi, adanya keterikatan atau keterkaitan antara makna hakiki dan makna majazi. Ada apa? Ada kesamaan asal makna atau ada kedekatan asal makna. Untuk apa? Dipindahkan lafadz yang awal kepada lafadz dari makna awal kepada makna yang kedua. Liyasihhat ta'biru bihi anhu, agar menjadi sahlah mengungkapkan dengan lafadz ini dari makna tersebut. Contohnya apa itu? Masalah rajulun syuja' dengan asad. Rajulun syuja', lelaki yang pemberani. Kenapa diungkapkan dengan istilah asadun, istilah singa? Apa keterkaitannya? Keterkaitannya adalah wujudus syaja'ah wal quwwah dan sebagainya, adanya keberanian dan kekuatan, sehingga apa? Layak untuk lelaki yang pemberani itu dipanggil dengan asad. Baik. Wa huwa ma yusamma fi ilmil bayan bil alaqah, dan irtibat ini, keterikatan inilah yang dinamakan dalam ilmu bayan dengan alaqah, yaitu apa? Keterkaitan. Wal alaqatu imma antakuna musyabahatan au ghairaha. Baik, sekarang keterikatan itu boleh jadi berupa apa? Musyabah, ada kemiripan, atau mungkin pola yang lain. Baik. Fa in kanatil musyabahah, kalau ikatan keterkaitan tadi karena sisi keserupaan, maka summiyat tajawuzu isti'arah, maka tajawuz tadi, tajawuz majaz itu dinamakan dengan apa? Isti'arah, yaitu peminjaman. Kat tajawuzi bilafdi asadin anir rajuli syuja', seperti apa? Majaz dengan apa? Menggunakan lafadz asad untuk mengungkapkan lelaki yang pemberani tadi, yaitu apa? Kita pinjam istilah singa untuk kita berikan sebagai gelaran bagi seorang lelaki yang pemberani. Dan ini boleh, dan itu biasa di dalam kalam-kalam para ulama, juga dalam kalam Arab. Seperti gelaran siapa itu? Hamzah sebagai Asadullah, seperti gelaran Asad bin Musa dijuluki dengan Asadus Sunnah, dan yang seperti itu. Ini boleh. Walaupun apa? Istilah majaz itu tidak boleh, karena ini sudah jadi apa? Jadi senjatanya orang-orang mubtadi'ah untuk nanti berusaha lari dari hakikat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi ini bukan majaz, kita katakan ini isti'arah biasa, memang meminjam. Tayyib. Dan tidak keluar dari apa? Hakikatnya. Tayyib. Kemudian kata beliau, wa in kana ghairal musyabahah, kalau keterkaitan tadi, alaqahnya tadi bukan berupa kemiripan, tapi apa? Tetap dipakai juga karena ada kaitan. Summiyat tajawuzu majazan mursala, maka tajawuznya tadi dinamakan majaz yang melompat. Mursal, yaitu yang dilompatkan. Mursal kadang artinya dilepaskan, tapi sebenarnya ini maksudnya adalah dilepaskan. Maksudnya adalah apa? Dilompatkan, melompat. Baik. Nah, sebelum kita lanjutkan, walaupun nanti beliau memberikan contoh, tetapi apa? Tetapi agar kita tidak pening, contoh melompat itu macam apa? Seperti yang baru saja kita lewati di dalam tafsir Al-Quran. Ambatatil ardu al-kala'a wal usyab misalkan, atau yang dalam Quran tadi mimma tumbitul ardu mim bakliha, yang ditumbuhkan oleh bumi. Padahal siapa yang menumbuhkan sebenarnya, menumbuhkan tanaman? Allah Ta'ala. Tetapi apa? Diletakkan itu kepada apa tadi?
yaitu kepada bumi, ya bumi yang menumbuhkan tanaman. Tayyib. Apakah ini boleh? Boleh. Buktinya Allah Ta'ala menggunakan istilah itu dalam Al-Quran dan banyak dalam ayat-ayat yang menunjukkan seperti itu. Ini boleh. Walaupun hakikatnya Allah yang menumbuhkan tanaman, tapi ini sebenarnya adalah sekedar peminjaman saja semuanya itu. Meminjam istilah. Tayyib. Kemudian majaz mursal ini kata beliau ada pembagian. Kita baca sedikit-sedikit aja. Karena intinya semuanya adalah meminjam istilah. Tidak perlu kita pening-pening dengan majaz-majaz itu. Ingka natajawuzu fil kalimat. Kalau majaznya itu pada kata-kata. Tayyib. Oh, tayyib. Yaitu apa? Afan, ana salah. Yaitu yang bukan musyabahah itu terbagi dua. Ada majaz mursal dan ada majaz akli. Tayyib. Majaz mursal itu kalau majaznya itu pada kata-kata. Kalau majaz akli itu ingkana tajawuzu fil isnad. Tayyib. Ini yang sesuai. Masalah penyandaran isnad. Tayyib. Seperti tadi penyandaran penumbuhan tanaman kepada apa? Kepada bumi. Walaupun sebenarnya yang menumbuhkan adalah Allah. Ini penumbuhan disandarkan kepada bumi. Ini majaz akli. Karena secara akal pun orang paham. Jelas yang menumbuhkan bukan bumi, tapi apa? Yang menumbuhkan adalah Allah Ta'ala. Tayyib. Adapun kalau majaz mursal ini yang melompat tadi. Contoh melompat itu apa sih? Yaitu dalam kehidupan sehari-hari yang menjadi sebab tumbuhnya tanaman itu apa? Yaitu butiran hujan. Tayyib. Tetapi kemudian hujan itu akan menghasilkan apa? Akan menghasilkan rerumputan. Sementara orang Arab terkadang menamakan rumput itu dengan mator. Hujan. Kenapa? Karena hujan itulah yang menumbuhkan tanaman istilahnya. Tayyib. Maka orang Arab tidak mengatakan kami sedang mencari usyub, mencari rumput. Tapi apa? Kami mencari mator, mencari hujan. Tayyib. Ini istilahnya adalah mursal karena kata-katanya itu dilompatkan. Bukan kepada tanamannya, tapi kepada sebab munculnya tanaman, yaitu hujan. Ini semua boleh, tetapi kita katakan itu bukan majaz. Ini sekitar isti'arah, meminjam lafadz, dipindah ke sana, ke sini, dan seterusnya. Nah, sekarang contohnya beliau katakan, misalu dzalika fil majazil mursal, contoh keterikatan yang bukan karena kemiripan, tetapi karena apa? Karena melompatkan kalimat, melompatkan kata-kata, antakul, engkau mengatakan, ra'ainal mator. Kami menggembala di hujan. Bukan betul-betul ketika berhujan-hujan dia menggembala, tapi maksudnya apa? Asalnya adalah ra'ainal usub. Kami menggembala di rerumputan. Kata beliau fakalimatul mator majazun anil usub. Istilah mator hujan ini sebenarnya adalah majaz dari usub. Dari apa? Dari rerumputan. Kenapa? Karena hakikat kalimatnya apa? Ra'ainal usba al-mumbat minal mator. Kami menggembala di rerumputan yang ditumbuhkan dari hujan. Nah, kemudian apa? Kata-kata yang tengah dihapus untuk menyingkat. Langsung apa? Langsung kami menggembala di hujan. Baik. Ini istilahnya tajawuz mursal, yaitu lompat kata-katanya, melompat ke depan lagi. Kata beliau fakalimatul mator majaz anil usub. Maka kata-kata mator itu adalah majaz dari usub, dari rerumputan. Fatajawuz bil kalimah. Maka majaznya itu dari apa? Melompatnya kata-kata. Baik. Kelanjutannya di masa yang akan datang insyaallah, wallahu a'lam. Kenapa dalam usul fikih kita harus belajar balaghah macam ini? Karena memang apa? Karena kita memahami, inti usul fikih adalah memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Sementara Quran dan As-Sunnah itu banyak balaghahnya. Makanya mau tidak mau kita memang dalam usul fikih juga mempelajari masalah balaghah. Tapi tetap harus ditapis, tidak mengikuti susah payahnya dan berlebihannya orang-orang ahlul bidah. Dan tidak juga kemudian kita meremehkan sehingga kita tidak mempelajari ini. Yang penting Quran was sunnah. Dengan pemahaman siapa? Akhirnya dengan pemahaman sendiri. Dan tidak paham masalah balaghah, tidak paham masalah meletakkan nahwu dan shorof, akhirnya keliru.
Thayyib ilahuna wallahu a'lam.